I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 2 di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 26. Tujuan tugas ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan dari Bu Nus Isra Laili SE MAK. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri sebagai moderator, adapun rekan-rekan saya yakni Alia Fitri sebagai pemateri pertama, ada Widya Ayu Kusumawati sebagai pemateri kedua, dan terakhir Putri Bagi sebagai pemateri ketiga. Pengertian pajak penghasilan pasal 26 atau disebut juga PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari sumber penghasilan di Indonesia. Pajak ini dipotong langsung oleh pihak Indonesia yang membayarkan penghasilan tersebut. Selanjutnya, terdapat 4 macam kriteria pajak. Yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Ketiga, perusahaan yang tak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha. Keempat, perusahaan yang tak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian, terdapat subjek pajak pemotongan PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah, kedua, subjek pajak dalam negeri, ketiga, penyelenggara kegiatan, keempat, bentuk usaha tetap, kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Kemudian saya akan menjelaskan penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 26. Yang pertama, dividen, kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. Ketiga, royalti, sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenis lainnya. Keenam, pensiun dan pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ketentuan dasar pengenaan pajak. Yang pertama, tarif 20% atas jumlah bruto. Jenis penghasilan yang dikenai, dividen atau pembagian laba, bunga atau termasuk premi dan diskonto, royalti, sewa dan penggunaan harta, imbalan jasa, pekerjaan atau kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Besarnya pemotongan tarif 20% dikali jumlah bruto atau total yang penyelenggaraan tanpa dikurangi biaya. Yang kedua, tarif 20% atas perkiraan penghasilan neto. Penghasilan dari penjualan harga di Indonesia termasuk capital gain, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan premi asuransi dan premi reasuransi yang membayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Besarnya pemotongan tarif 20% dikali penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang ditayangkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis preminya, premi asuransi dibayar langsung oleh tertanggung ke luar negeri. Perkiraan neto 50% dari premi yang dibayar. Untuk tarifnya 10% dari total premi. Yang kedua, premi dibayar oleh perusahaan asuransi Indonesia ke luar negeri. Perkiraan netonya 10% dari premi dibayar. Tarifnya 2% dari total premi. Yang ketiga, premi dibayar oleh perusahaan reasuransi Indonesia ke luar negeri. Perkiraan netonya 5% dari premi dibayar. Untuk tarifnya 1% dari total premi. Yang ketiga, penghasilan BUT atau bentuk usaha tetap. Pemotongan tarifnya 20% dari penghasilan kena pajak kecuali jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Syarat penanaman kembali agar bebas PPh pasal 26, yang pertama dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan di Indonesia sebagai pendiri atau
P3B atau penghindaran pajak berganda. P3B atau yang biasa disebut dengan tax treaty, yaitu perjanjian antara dua negara yang mengesahkan pajak masing-masing negara atas suatu penghasilan atau kekayaan. Tujuan P3B yang pertama menghapus atau mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda. Yang kedua, mencegah penyelewangan pajak atau pertukaran informasi. Yang ketiga, memajukan perdagangan internasional dengan memberikan pengurangan tarif di negara sumber. Yang keempat, meningkatkan arus modal. Di Indonesia sendiri telah menandatangani lebih dari 70 perjanjian P3B dengan berbagai negara seperti Inggris, Jepang, Singapura, Australia, Belanda, Amerika, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isi pokok P3B, di mana dalam perjanjian P3B telah diatur mengenai yang pertama, tarif pajak yang lebih rendah atas dividen, bunga, royalti, dan jasa teknis. Yang kedua, ada ketentuan permanen establishment atau PUT, yaitu kapan suatu kegiatan usaha asing dianggap punya kewajiban pajak di Indonesia. Yang terakhir, ada metode penghindaran pajak berganda, atau bisa berupa kredit pajak atau tax credit atau pembebasan pajak atau exemption. Berikut adalah contoh negara mitra P3B dengan besaran dividennya. Bisa kita lihat ada yang pertama ada Singapura dengan dividen 10%, Jepang 10%, Belanda 10%, Amerika Serikat 10%, Malaysia 10%, Australia 15%, dan yang terakhir UK atau Inggris dengan besaran dividennya itu dia tergantung kasus tertentu, bisa besaran 10%, 15%, atau 8%. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tarif untuk UK, di mana 8% itu akan dikenakan jika penerima dividen adalah perusahaan atau badan hukum di Inggris yang memiliki lebih kurang 25% saham di perusahaan Indonesia, yang dimana membayar dividen selama minimal 12 bulan. Contohnya itu seperti perusahaan Inggris, Victoria Ltd memiliki 30% saham di PT Langgeng Indonesia yang dimana sudah dimiliki lebih dari 12 bulan. Selanjutnya ada tarif 10% akan dikenakan jika penerima dividen adalah perusahaan tapi tidak memenuhi syarat kepemilikan 25% di atas tadi. Contohnya itu perusahaan Inggris hanya memiliki 10% saham di PT Langgeng. Dan yang terakhir 15% akan dikenakan jika penerima dividen adalah individu atau entitas lain non-perusahaan, misalnya yayasan atau warga negara Inggris di situ. Berikut adalah contoh kasus. Di sini kami telah memaparkan dua contoh kasus ya teman-teman. Dengan kasus pertama, yaitu Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul, yang di mana Mike ini bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar per bulannya. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah 13.500 per 1 US dollar. Di sini kita disuruh mencari hitung PPh terutang. Baik, untuk menjawab kasus pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari penghasilan bruto berupa gaji sebulan. Untuk tadi kita sudah mengetahui gaji Mike ini sebulannya berapa? Ya, 5.000 US dollar per bulannya. Jadi kita masukkan 5.000 US dollar dikalikan dengan kurs pada saat itu yang berlaku pada saat itu ya teman-teman. Di mana kurs yang berlaku adalah 13.500. Jadi kita kalikan 5.000 gaji Mike ini, 5.000 dikali 13.500. Jadi kita mendapatkan bruto berupa gaji sebulan si Mike ini sebesar 67.500.000. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu mencari PPh terhutangnya. Penerapan tarif pada saat itu kan penerapan tarif pasal 26 ini kan 20% ya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pasal 26 ini kita menggunakan tarif 20%. Jadi penerapan tarif tersebut kita kalikan dengan bruto sebulan si Mike ini. Jadi 20% dikali 67.500, maka PPh terutang si Mike ini adalah sebesar 13.500.000. Lalu kita lanjut ke kasus kedua, dengan PT Langgeng membayar dividen pada Victoria Ltd Pty, yang dimana Victoria Ltd Pty ini merupakan perusahaan UK. Dia membayar dividen senilai
600.000 US dollar, di mana tax treaty Indonesia Inggris menyatakan tarif PPh dividen 8% nih. Kurs KMK 10.000 US dollar. Ini kurs KMK udah lama ya teman-teman. Jadi kami hanya memberikan contoh kasus saja. Lanjut, berapakah PPh terutangnya? Pertama, kita mencari jumlah brutonya nih, dengan mencari nilai dividennya 10.000 kan tadi ya. 10.000 kursnya itu, kita masukkan kursnya 10.000 US dollar dikali dividen tadi 600.000 US dollar ya. Jadi masukkan 10.000 US dollar dikali 600.000 US dollar, 10.000 US dollar, 10.000, maaf teman-teman, 10.000 kurs tadi, kurs 10.000 dikali 600.000 US dollar, maka kita dapatkan hasil 6 miliar. Lalu kita mencari PPh terutangnya atau PPh 26-nya. Jadi tadi sudah dipaparkan juga tarif untuk perusahaan UK ini, dividennya 8%, jadi kita masukkan 8% dikali bruto dari jumlah nilai dividen tadi ya. Jadi 8% dikali 6 miliar kita mendapatkan, jadi PPh terutangnya sebesar 480 juta. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. 1. Saat terutang. Maksudnya ini adalah saat dimulainya kewajiban pajak atas suatu transaksi atau kejadian ekonomi, pajak dianggap mulai terutang apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut. Yang pertama ada pada bulan dilakukannya pembayaran. Maksudnya adalah jika suatu pembayaran telah dilakukan, maka pada bulan itu pula kewajiban pajaknya muncul. Misalnya nih, jika gaji dibayarkan bulan Maret, maka PPh 21 atas gaji tersebut terutang di bulan Maret. Lalu yang kedua ada disediakan untuk dibayarkan. Maksudnya di sini adalah jika dana sudah dicadangkan atau dialokasikan untuk pembayaran, walaupun belum dibayar secara langsung, pajak dianggap sudah terutang. Contohnya nih, dividen yang telah diumumkan dan disiapkan untuk dibayar kepada pemegang saham. Lalu yang terakhir telah jatuh tempo pembayarannya. Maksudnya, jika kewajiban pembayaran menurut perjanjian atau ketentuan hukum telah jatuh tempo, maka saat itu juga dianggap terutang pajaknya, meskipun pembayarannya belum dilakukan. Yang kedua, penyetoran, yaitu tahap di mana wajib pajak menyetorkan pajaknya ke kas negara. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama ada batas waktu, di mana batas waktu penyetoran ini paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, setelah bulan saat terutang. Contohnya ini, jika pajak terutang bulan Maret, maka batas maksimal penyetoran adalah tanggal 10 April. Yang kedua, alat bukti penyetoran, di mana alat bukti penyetoran ini menggunakan SSP atau surat setoran pajak atau sarana lain yang disetujui oleh DJP, seperti melalui e-billing. Yang ketiga, pelaporan. Setelah disetor, pajak tersebut harus dilaporkan dalam administrasi perpajakan, yang dimana pelaporan ini batas waktunya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang. Contohnya nih, jika pajak terutang bulan Maret, maka pelaporannya hanya dilakukan paling lambat tanggal 20 April. Adapun alat pelaporannya menggunakan SPT massa atau surat pemberitahuan massa, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik e-filing. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kesimpulannya adalah pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari semua penghasilan di Indonesia selain melalui bentuk usaha tetap. Subjek pajaknya meliputi individu asing yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, atau perusahaan asing yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia. Objek pajaknya mencakup penghasilan berupa dividen, bunga, royalti sewa, imbalan jasa, hadiah, pensiun, serta capital gain. Tarif umumnya besar 20% dari jumlah bruto, namun dapat dikenakan tarif lebih rendah berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda P3B yang dimiliki Indonesia dengan lebih dari 70 negara. PPh 26 dipotong langsung oleh pihak di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada WPLN dan
bersifat final. Untuk BAT, tarif 20% atas penghasilan kena pajak dapat dibebaskan jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pemotongan dilakukan saat pembayaran, penyediaan dana, atau saat jatuh tempo dengan kewajiban menyetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan melalui SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PPh 26 berperan penting dalam mengatur kewajiban pajak atas transaksi lintas negara dan pendukung transparansi serta kepatuhan perpajakan internasional. Sekian materi yang kami sampaikan. Saya selaku moderator meminta maaf atas kekurangan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.